Halo pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali kabar Nusantara kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang hangat diperbincangkan di masyarakat, yakni masalah kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal. Tentu ini menimbulkan polemik, keresahan bagi mahasiswa dan juga orang tua tentunya. Apalagi jika kita berasal dari keluarga yang mungkin dengan ekonomi pas-pasan. Nah, bagaimana dengan antara biaya pendidikan dengan kenaikan biaya ini dengan kuliah? Kita akan bahas selanjutnya pemirsa. Kali ini sudah kami hadirkan narasumber terpercaya. Ada Bapak Ferdiansyah. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama Mbak Elisa, terima kasih kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan TV Parlemen yang menjadi kebanggaan kita bersama. Ya, tentunya pemirsa, Pak Ferdiansyah merupakan wakil kita dari Dapil Jabar 11, fraksi Partai Golkar dari Komisi 10 DPR RI. Bapak, kalau kita mungkin bahas langsung nih terkait dengan UKT, ini kan sudah diterapkan dari tahun 2013 ya Pak ya? Berbeda dengan yang sebelumnya, UKT ini tentu diniatkan untuk memberikan kemudahan dan transparansi bagi para mahasiswa dalam hal pembayaran kuliah. Jadi lebih sederhana, pembayarannya hanya sekali dan juga disesuaikan dengan kemampuan finansial orang tuanya. Namun Pak, Bapak lihat apakah memang dari penerapan UKT ini, apakah ini memang sudah berkeadilan Pak? Ya, yang perlu kita ketahui Mbak Elisa yang kaitan dengan uang kuliah tunggal ini ada suatu proses yang memang selama ini tidak terjadi transparansi dan pelibatan daripada publik. Yaitu mengenai namanya BKT dulu, biaya kuliah tunggal. Nah, tahapan ini memang selama ini tidak pernah dilakukan secara maksimal oleh Kemendikbudristek. Artinya apa? Kalau kita bicara keadilan proporsional, sesungguhnya sebelum kita menetapkan UKT, kita rekam dulu BKT, biaya kuliah tunggal. BKT pun kalau kita bicara keadilan proporsional, kita juga harus melihat daripada misalnya masing-masing universitas ataupun perguruan tinggi yang berdasarkan juga prodinya. Tidak akan sama prodi sebuah universitas A dengan prodi universitas B yang walaupun prodinya sama, program studi. Nyangkut apa tuh Pak Ferdiansyah? Itu menyangkut yang berkaitan dengan misalnya indeks kemahalan konstruksi, celah fiskal, indeks daripada siswa tersebut. Sebenarnya banyak komponen. Nah itulah yang kami kritisi secara objektif di Komisi 10. Komponen BKT itu apa? Oke, berarti nanti komponen BKT yang akan mempengaruhi UKT, begitu Pak? Iya, itu standar tidak. Jadi kan ibaratnya biaya yang minimal itu berapa untuk sebuah program studi di Universitas A. Itu harus clear dulu. Jadi kalau ditanya Pak Ferdiansyah gimana jalan keluarnya? Ya harusnya setiap universitas di setiap prodi itu berbeda-beda UKT-nya, idealnya. Dengan catatan memang sulit kalau kita akhirnya kita bisa menetapkan dengan range, dengan antara misalnya UKT Fakultas Ekonomi, misalnya prodi manajemen, range-nya misalnya dari 7 juta sampai 10 juta, tergantung 7 juta di mana, 8 juta di mana, 9 juta di mana. Tapi lagi-lagi ini yang kami sangat miris, setiap pengambilan kebijakan publik yang berkaitan dengan dunia pendidikan relatif Kemendikbudristek dalam hal ini Saudara Nadiem Makarim tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara meluas. Contohnya siapa? Harusnya sebaiknya kan harus melibatkan satu pihak itu mahasiswa sendiri dengan perwakilannya BEM gitu kan Mbak Elisa ya. Kemudian siapa lagi? Kalau perlu ada perwakilan orang tua siswa itu sendiri, perwakilan dosen, perwakilan tenaga kependidikan dan juga rektor. Nah, dengan pelibatan tersebut akhirnya ditetapkanlah BKT tersebut dan untuk ditetapkan kemudian tahapannya UKT. Nah, apabila emang ada selisih antara BKT dan UKT, bahasanya ada selisih kelebihan itu adalah untuk pengembangan pendidikan lagi. Jadi tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi. Jadi UKT, selisih antara BKT dan UKT, nah itu dianggap itu untuk dikembalikan kembali untuk pengembangan dunia pendidikan di tempat itu tersebut. Tadi Bapak sudah sempat menyebut bahwa untuk penentuan UKT ini kita mempertimbangkan BKT-nya itu ada biaya konstruksi ya Pak? Sama indeks kemahalan konstruksi.
Itu apa maksudnya tuh Pak? Ya, tentu kalau bicara misalnya di situ ada sebuah niat membangun, berarti kan pembangunan di wilayah A dan B kan berbeda. Harga Oke. semen di wilayah A dan B kan beda. Harga besi di wilayah A dan B kan beda. Nah, itu juga harus dipertimbangkan kalau terjadi memang di antaranya BKT tersebut adalah di antaranya untuk melakukan katakanlah misalnya rehabilitasi sebuah gedung yang ada di unitas tersebut atau di prodi tersebut. Oke, dari kita sendiri Pak di Indonesia udah pernah belum sih Pak terkait BKT ini? Apakah sudah ada pakemnya gitu? Apa memang ini masih perlu lagi Nah, itu yang digodok lagi nih? itu pertanyaan yang menarik Mbak Elisa. Jadi yang harus kita cermati kembali nanti dalam raker yang akan datang kami minta kepada Mendikbudristek Yap. supaya membuat patron tersebut format format terhadap BKT tersebut. Komponennya apa saja. Dan jangan lupa tadi yang saya bilang, jadi juga tergantung wilayah perguruan tinggi dan juga prodinya apa. Tentu akan beda prodi misalnya di bidang humaniora dengan prodi di teknik dan juga prodi di kesehatan. Betul. Tentu ada terjadi. Nah, itu yang kita juga mohon supaya apa? Supaya itu juga menjadi pertimbangan. Yang kedua juga harus menjadi pertimbangan mengenai akreditasinya. Oke. Nah, dulu kita dikenal dengan akreditasinya yang A, B, dan C. Sekarang kan dikenal namanya unggul, baik sekali, dan baik. Nah, tentu akan berbeda walaupun itu prodinya sama, tapi akreditasi prodinya berbeda. Tentu di sini BKT-nya akan berbeda. Nah, ini yang juga harus menjadi pertimbangan. Nah, oleh karena itu ini yang harus dimasukkan menjadi komponen-komponen variabel-variabel dalam menentukan BKT dan akhirnya berujung pada UKT. Betul, karena kita juga Pak, kita kan tentu tahu ya sebagai pernah menjadi mahasiswa juga orang tua di rumah. Jelas. Kalau kita tahu nih nilai UKT kita ternyata dasarnya ini. Tentu kita lebih, oh iya benar ini tentu berkeadilan gitu gini, ya Mbak Lisa, Pak. kan kuncinya kan transparan dan akuntabel. Yap. Nah, karena itu juga tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Prinsip penyelenggaraan pendidikan harus transparan dan akuntabel. Sejauh mana itu transparan, artinya juga dilibatkan peruntukannya untuk apa dan akuntabilitasnya, targetnya mahasiswa ini kalau selesai dari prodi ini bisa outcome-nya apa, output-nya apa, insya Allah pasti akan terjadi minimalisasi masalah yang akan terjadi di masyarakat. Betul sekali, transparan dan akuntabel. Itu Memang kata kuncinya. tujuan UKT memang itu ya Pak, transparan dan akuntabel. Tapi Pak, ini sempat ada isu akan dinaikkan. Sebenarnya apa sih Pak tujuannya? Kenapa sampai UKT berniat kita dinaikkan? pahami ada kenaikan itu berkaitan dengan inflasi tadi. Makanya dibilang ada celah fiskal. Nah, kan tidak bisa dipungkiri apabila tahun depan atau tahun berikutnya itu terjadi inflasi. Terus gimana Pak Ferdiansyah menghitung itu? Ya kita ikuti aja dengan asumsi APBN. Oh, kalau kita berbicara karena soal ini kan juga sumbernya rata-rata APBN, Mbak Elisa ya. Nah, APBN kan ada pagu-pagu atau indikator-indikator yang menyebabkan kita menetapkan dari kesepakatan antara DPR dan pemerintah mengenai inflasi, mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, inflasi itu dikatakan misalnya inflasi akan datang tahun 2025 5,2%. Misalnya UKT sekarang 5 juta, ya ditambahin aja 5 juta plus 5,2%. Oke, kalau kita bahas soal APBN nih Pak, yang waktu di sidang 16 Agustus tahun lalu nih untuk di tahun ini. Kan ya oke, inflasi sudah ditetapkan targetnya sekian. Cuman kan untuk biaya pendidikan kita itu kan akan dialokasikan nih Pak dari APBN itu sebesar yang tahun 2024 665 triliun. 665 triliun untuk secara nominal, secara kasarnya. Nah, bagaimana itu Pak? Ya, pengalokasiannya tinggal. Nah, itu yang kembali lagi harapan saya sebagai anggota Komisi 10. Kebetulan kita juga membuat namanya Panja Pembiayaan Pendidikan. Nah, itu harusnya pemerintah yang leading sektornya Kemendikbudristek harus bisa memformat. Nah, saya menerima X triliun untuk apa saja. Apabila kami tidak menerima X triliun, maka akan konsekuensinya terjadi hal-hal yang mungkin bisa menjadi keresahan di masyarakat. Nah, inilah saya yang juga agak prihatin, yang tadinya kami menaruh besar harapan kepada anak muda, Saudara Menteri Nadiem Makarim, ternyata penilaian kami belum bisa secara optimal melakukan komunikasi dengan kementerian dan lembaga yang ada di Republik ini.
Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak, Ya. terkait juga dengan ini. Ya. Tetap bersama kami pemirsa di Kabar Nusantara. Kembali di Kabar Nusantara pemirsa dan kita masih mengupas terkait dengan kenaikan UKT dan tadi sudah sempat membahasnya Pak terkait dengan 20% APBN yang dialokasikan untuk biaya pendidikan. Pak, kalau saya ini Pak melihatnya dari kacamata awam, kalau 20% sebesar 665 triliun, harusnya ini biaya sekolah gratis nih Pak. Ya. Gimana Bapak melihat ini? Nah, jadi emang akibat kalau bicara 20% tersebut dari konstitusi kita pasal 31 dan diterjemahkan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, tapi kita ada kena aturan MK, final and binding. Jadi dulu konsep 20% itu tidak termasuk gaji guru dan dosen. Waktu kami membuat panja tersebut membahas Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, nomor 20 tahun 2003. Nah, tapi akibat keputusan MK itu termasuk gaji guru dan dosen. Nah, konsekuensi logisnya 665 triliun itu adalah masuk gaji guru dan dosen. Tidak pure untuk anggaran pendidikan dalam konteks pembangunan pendidikan yang di kasat mata menurut pemikiran orang awam adalah hanya untuk bangun sekolah, untuk belikan peralatan sekolah, untuk biaya-biaya mungkin rehab ringan, rehab sedang, rehab berat. Tapi juga termasuk gaji guru dan dosen. Nah, akibatnya konsekuensi logisnya memang dari 665 triliun tersebut itu memang terpakai sebagian, kalau tidak salah itu mungkin saat sekarang sekitar 35% untuk gaji guru dan dosen. Wow. Nah, itu juga harus menjadi. Nah, di samping itu dengan sistem keuangan negara yang sekarang dengan implementasi beberapa undang-undang, nah 665 triliun itu untuk di belanja pusat tersebar sekarang kalau tidak salah menjadi 23 KL. Tersebar di 23 kementerian dan lembaga. Dari 23 kementerian dan lembaga tersebut juga ada yang ditransfer ke daerah. Apa itu? Yaitu namanya BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Yang notabene juga memakan banyak anggaran, yaitu sekitar 49 triliun atau 51 triliun kalau nggak salah ingat. Nah, konsekuensi logisnya dari yang 665 itu kan sebenarnya udah teralokasi. Nah, ini yang juga harusnya di sini harapan kami tadi sangat besar kepada kepemimpinan Saudara Nadiem Makarim bisa melakukan komunikasi, sekali lagi Kemendikbudristek sebagai leading sector bisa melakukan komunikasi politik sebagai leading sector. Sehingga ketika penjabaran di setiap KL benar-benar itu digunakan untuk anggaran fungsi pendidikan di luar pendidikan kedinasan. Nah, ini yang harus kita, karena undang-undang yang ngomong, bukan saya ngomong ini. Saya hanya mengutip kembali apa yang terjadi atau yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 20 2003. Jadi itu adalah di luar pendidikan kedinasan. Jadi gitu Mbak Lisa. Tapi kalau secara kasar berarti pure-nya berapa nih Pak? Setelah dikepotong ada yang ke daerah juga dana BOS? Ya kalau di Dikbud sendiri kalau tidak salah kan 98,1 triliun. Yang ada di Kemendikbud. Artinya yang dikelola oleh mitra kami Komisi 10 yang ada di anggarannya Kemendikbudristek. Kembali ke UKT lagi nih Pak, terkait kenaikan UKT ini. Sempat dibatalkan untuk naik, tapi ini kan Pak hanya ditunda. Gimana ini Pak ke depannya? Apakah juga terkait dengan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 ini bagaimana Pak? Bisa saya menghela nafas dulu. Jadi ini nanti akan kami sampaikan kembali di Raker. Oke, rapat kerja. Gimana maksudnya kan gitu. Jangan pelintat-pelintat ini Nadiem Makarim kan gitu kan. Nah, karena kita melihatnya seperti permainan nggak sih Pak? Kalau memang saya nggak batas bilang permainan, tapi artinya kita minta komitmen dulu. Komitmen dan konsistensi pengambilan keputusan. Konsistensi pengambilan keputusan. Jadi kalaupun tunda, ya tunda akibatnya apa? Dan apabila ditunda dan memang tidak bisa dihindari kenaikan, ya solusinya seperti apa? Solusinya seperti apa dan bagaimana pelibatan ketika nanti akan diambil lagi kebijakan tersebut. Karena ini sekali lagi kebijakan publik harus melibatkan publik.
yang artinya bukan sekali ketemu kita Iya. Mbak Elisa ngobrol sekali selesai. Iya, Nah, betul. pelibatan publik harus dilakukan komunikasi yang mungkin bisa 5 sampai 6 kali diskusi dulu. Karena ini kembali lagi jangan sampai ketika dibuat kebijakan publik yang karena tidak melibatkan publik secara optimal timbullah gejolak. Timbul gejolak pasti DPR RI dipertanyakan. Iya. Apa fungsi DPR RI kok tidak mendengarkan aspirasi masyarakat kan gitu. Tentu. Kesan itu. Nah, Iya. itu yang membuat juga kegaduhan. Harapannya adalah kalau ditanya harapannya ya nanti keputusan kebijakan publik tentang apabila UKT tidak bisa dihindari untuk naik, ya tapi jangan menimbulkan kegaduhan. Karena memang Pak, UKT ini kan merembetnya kemana-mana nih. Ya. Apalagi masyarakat kita, terutama untuk yang ekonominya mungkin menengah ke bawah, tentu kan kuliah ini kan sudah sesuatu pencapaian Pak. Ya. Apalagi dibebani dengan biaya kuliah yang mahal. Bahkan Ya. Pak, kita melihat ada yang kenaikannya sampai 5 kali lipat loh Pak UKT-nya dan sampai terjerat pinjol, putus kuliah. Ini bagaimana Pak ke depannya? Ya, kalau mau bicara itu sebenarnya kan kita juga bisa sifatnya menggunakan fundraising ya. Fundraising. Fundraising kenapa ataupun pengimpunan dana. Tadi saya katakan juga kita ada namanya dana abadi pendidikan. Setiap tahun saya tidak hafal secara persis tapi intinya setiap tahun dari APBN menyisihkan untuk dikumpulkan masuk ke dalam POK ataupun masuk katakanlah bagian namanya dana abadi pendidikan. Hasil investasi dana pendidikan kan bisa digunakan untuk mengurangi beban UKT. Ini udah disampaikan juga Pak ke Ya, Mendikbud? kita akan sampaikan. Oke. Akan kita sampaikan. Justru melalui TV Parlemen ini juga bagian sosialisasi. Nah, mudah-mudahan melalui teman-teman TV Parlemen juga Mbak Elisa setelah selesai acara ini juga bisa melakukan sosialisasi bahwa ada fundraising seperti itu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga fundraising mengenai SBN. Ya kan, atau dibilang terkenal Sukuk. surat utang negara, Oke. SUN. Oke. Dengan bunga yang rendah, saya punya keyakinan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan banyak daripada konteks yang ataupun memiliki tergugah hatinya untuk menginvestasikan uangnya untuk memberikan pinjaman daripada pinjam ke pinjol. Ya kan gitu. Saya yakin, tapi tentunya kita harus terbuka lagi, harus transparan. Misalnya dengan SBN-nya ataupun suku bunganya 4% per tahun. Saya rasa masih banyak yang mau untuk membeli hal itu. Oke, kalau tadi saya tertarik dengan yang dana abadi Pak. Nanti mau disampaikan juga ke Mendikbud. Nanti kira-kira dari DPR, dari Komisi 10, pemanfaatan dana abadinya bagaimana Pak? Apa ada... Ya, kan kita harus hitung dulu Mbak Elisa ya. Berapa sih sebenarnya sekarang yang terakumulasi dana abadi tersebut. Nah, dengan asumsi tentu hasil investasi. Misalnya hasil investasinya, ini asumsi ya. Ya, Misalnya 5% atau 6% setahun. setahun. Nah, konsekuensi logis dengan 6% ini dengan puluhan triliun tersebut dapat berapa Iya, betul. hasil investasi. Nah, misalnya X triliun. Nah, X triliun kan bisa dikembalikan untuk mengurangi beban, untuk pengurangan biaya kuliah tunggal. Nah, tinggal kesepakatannya gimana kan gitu. Oke, berarti bisa jadi penambahan dana untuk ke bantuan UKT gitu Pak? Ya, jadi kembali lagi itu juga fungsi, bukan hanya dana abadi itu untuk kegiatan, mohon maaf ini, yang selama ini didengar kan menjadi katakanlah primadona LPDP. Nah, tapi tidak untuk kegiatan LPDP aja ataupun pembangunan sekolah yang itu, tapi juga untuk membantu adik-adik kita, anak-anak kita yang ingin bersekolah secara sungguh-sungguh di dunia perguruan tinggi. Nah, tapi ini ada tapinya juga nih. Tentu di sini harus ada super selektif dan perlu verifikasi dan validasi data. Jangan sampai ya sebenarnya nggak dapat bantuan. Ya, itu benar Itu yang banyak jadi masalah juga. banyak sebenarnya kasus seperti itu ya Pak. Ya. Dan kalau kita berbicara soal kenaikan UKT ini juga sebenarnya dari kampus juga dari PTN itu kan ada namanya biaya penangguhan UKT Pak. Ini mungkin bisa jadi suatu solusi. Gimana Pak? Komisi 10 melihat mungkin di PTN penerapan dari untuk biaya penangguhan Makanya UKT kalau ini. kembali saya sebelum menjawab itu, kami sudah mewarning, sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan ketika PTN akan dirubah menjadi PTNBH, perguruan tinggi negara berbasis atau berbadan hukum. Nah, hati-hati di sini. Apakah bisa menyebabkan terjadi komersialisasi pendidikan yang sangat berat atau memberatkan masyarakat. Harapannya kan sebenarnya niatnya sih baik. Tapi kan juga belum
tentu setiap universitas, setiap perguruan tinggi mampu apabila dia sebagai PTNBH. Makanya saya juga akan sampaikan pada raker yang akan datang supaya PTNBH ini dikaji kembali. Termasuk juga jumlah mahasiswanya. Nah ini juga dengan penambahan jumlah mahasiswa di setiap perguruan tinggi negeri, itu jangan sampai mematikan perguruan tinggi swasta. Nah, yang saya maksud ngerti kan? Artinya apa? Kalau semua perguruan tinggi negeri ditambah jumlah siswanya setiap tahun bertambah, konsekuensi logis perguruan tinggi swasta akan mati karena tergerus calon mahasiswa tersebut. Pasti nggak bisa dipungkiri, namanya manusia termasuk diri saya pengen juga mau saya di negeri, cuma nasib yang belum beruntung, saya akhirnya jadi masuknya perguruan tinggi swasta kan gitu. Nah itu yang juga harus diwaspadai, jangan sampai ini menggerus sehingga calon-calon mahasiswa menjadi mengidolakan tetap ingin menjadi mahasiswa PTN. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi bukan berarti pembatasan itu juga harus ada supaya apa? Supaya juga memberi kesempatan pada PTS-PTS untuk berkembang. Yang jadi masalah juga jangan sampai menjadi idola. Akhirnya menjadi apa? Sekolah favorit Mbak Elisa. Nah, saya kalau mau di prodi A, saya harus di universitas negeri B, nah, kan repot. Akhirnya sudah jadi berduyun-duyun mereka ke situ. Pada tidak menutup kemungkinan apabila diberi kesempatan juga bagi perguruan tinggi swasta untuk mengembangkan dirinya dengan dibantu oleh bantuan daripada negara juga bisa mengembangkan dirinya dan bisa menjadi perguruan tinggi yang bisa hasilnya bagus juga kan gitu. Oke, diskusinya akan kita lanjutkan sesaat lagi ya Pak. Usai jeda pemirsa tetap di Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara dan tadi tentunya pembahasan kita ini masih sangat alot nih pemirsa soal kenaikan UKT dan tadi sempat juga membahas sedikit Pak terkait dengan keseimbangan agar tidak ada gap atau kesenjangan antara PTN dan PTS nih. Ya. Jadi bagaimana nih Pak solusi dari Komisi 10 ini? Memang gini Mbak Elisa, dalam undang-undang baik itu Undang-Undang Sisiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dikatakan jangan ada diskriminasi antara negeri dan swasta. Tapi memang kami secara jujur harus menyampaikan masih ada disparitas itu. Nah, yang kita jaga dari DPR RI khususnya Komisi 10, disparitas itu jangan terlalu jauh. Supaya apa? Diskriminasi yang dimaksudkan dalam undang-undang dan juga ada di konstitusi kita, itu tidak ada diskriminasi antara negeri dan swasta itu juga jangan terlalu jomplang, terlalu jauh. Nah, konsekuensi logis juga harus ada daripada stimulus APBN yang memang secara rutin terselektif memberikan bantuan kepada PTS. Ya. Tentu yang ada pilihan, nggak mungkin semua karena kalau kita total kan semua PTS ini kan nggak kurang dari 4.100 PTS. Sedangkan kemampuan negara saya yakin juga ada keterbatasan untuk melakukan hal itu. Nah, konsekuensi logisnya adalah yaitu terselektif daripada pemilihan untuk membantu. Supaya apa? Kita kan juga bangga apabila nanti suatu saat PTS masuk dalam koridor World Class University WCU. Nah, sekarang yang masuk masih kan PTN-PTN. 500 besar dunia. Suatu saat mungkin dari ada 1-2 PTS kita masuk. Nah, itu juga harus kita dorong. Kita kasih afirmasi bantuan dari APBN. Oke. Nah, kita balik lagi ke UKT ini Pak. Cuman kan kalau misalnya ada kenaikan biaya UKT, ini kan bisa jadi setara nih Pak antara biaya dari PTN daripada dari PTS. Nah kira-kira nanti ke depannya bagaimana ini Pak? Karena memang kan sekarang kan banyak seperti yang Bapak sampaikan masih mengejar ke PTN. Dan negara juga masih berusaha supaya PTN dan PTS tidak ada gap. Dari Komisi 10 Pak kira-kira untuk upaya ke depannya melihat apakah UKT ini memang udah efektif untuk diterapkan di PTN Pak? Ya. Yang kita masuk dulu kan niat baiknya ya untuk mensimplify atau mensederhanakan. Jangan ada masuk bayar uang gedung, semester lagi bayar uang SKS lagi. Akhirnya disimplifikasi, disederhanakan menjadi uang kuliah tunggal. Tidak ada bayaran lagi selain uang kuliah tunggal. Niat baiknya kita hargailah, kita apresiasi. Dan kami juga turut ikut menyetujui. Tapi dalam perjalanannya harusnya dilakukan evaluasi.
Iya, Evaluasi secara mendalam, komprehensif. Bagaimana dampak UKT tersebut terhadap mahasiswa. iya, iya. Nah, ini yang harus disampaikan secara transparan dan akuntabel tadi. Iya. Nah, konsekuensi logisnya, dia harus setiap tahun dilakukan evaluasi UKT. Nah, kalau memang tidak bisa dihindari, jadi saya tegaskan kembali, kalau memang tidak bisa dihindari kenaikan, ya harus dibuka penyebabnya apa supaya masyarakat tahu. Oke, berarti nanti untuk kedepannya harusnya ada RDP nih ya Pak ya. Dari Ya, Komisi 10 pendalaman. juga. Kita raker memang biasanya siklus anggaran seperti itu, Mbak Elisa. Jadi raker, kita RDP, rapat dengar pendapat, kemudian kita raker lagi. Ini kan kebetulan masih siklus anggaran dari pagu indikatif. Oke. Pagu indikatif ini kita bahas, kemudian nanti berujung di raker kembali, diterapkan, diberikan kepada pemerintah kembali untuk dicermati kembali. Nanti pada tanggal 16 Agustus penyampaian nota APBN, RAPBN 2025 Ya. untuk dibahas kembali bersama DPR dan akhirnya nanti karena priorisasi ini kita akan berakhir 30 September, maka paling lambat tanggal 30 September 2024 diketok menjadi undang-undang. Oke. Tapi ini yang saya harus kita saling mengingatkan lah. Karena ini periode akan berakhir 30 September. Dan pemerintahan ini akan berakhir pada bulan Oktober, maka harapan saya dengan kerendahan hati dan hormat supaya Saudara Nadiem Makarim membuat kebijakan yang legacy dalam dunia pendidikan. Di antaranya tentang UKT. Nah, Betul. ini kita tantang ini. Yap. Mampu nggak di akhir periode jabatan ini Kemendikbudristek Saudara Nadiem Makarim untuk membuat kebijakan yang meninggalkan legacy untuk masyarakat. Betul sekali. Tentunya ditunggu-tunggu masyarakat ini Sangat, Pak. Mbak. Apalagi kan kita generasi emas. Gimana kita mau investasi generasi emas kalau untuk SDM aja kita Setuju. pelit ya Pak ya? Setuju. Nah, kedepannya ini Pak, dari Komisi 10 bakal bagaimana ini untuk mengawal? Karena ini kan untuk jangka panjang juga terkait dengan UKT ini Pak. Ya tentu tadi yang saya tegaskan kembali ya kita harus evaluasi. Jadi sebenarnya bukan hanya UKT ya Mbak Elisa, semua kebijakan publik dalam dunia pendidikan memang seyogyanya harus dievaluasi tiap tahun dan diinformasikan serta melibatkan publik untuk berdiskusi. Tapi jangan diskusinya cepet-cepetan, ya kan? Jangan kayak tiba saat tiba akal. Ingat dibahas, nggak ingat ya lupa. Nah ini yang juga. Nah, sebenarnya banyak ya masalah yang juga di lapangan terjadi, tidak hanya UKT, juga kurikulum, Iya. asesmen nasional berbasis komputer, pengganti UN, pengganti ujian nasional, itu juga banyak yang terjadi kegamangan, kegaduhan di masyarakat. Nah itu ada satu juga case Pak yang katanya ada pandangan yang menyampaikan bahwa pendidikan itu dikomersialisasi. Bagaimana pandangan Bapak? Ya itu karena ya tadi pelibatan sangat kurang sekali. Oke. Nah, jadi kuncinya transparan dan akuntabel. Jadi masyarakat melihat mungkin dari satu sisi, tapi kalau dijelaskan dengan baik dan benar, ya kan. Dan menurut saya tidak ada seorang tua atau orang tua siswa yang menginginkan anaknya berprestasi buruk. Tentu dong Pak. Tentu. Nah, Iya. oleh karena itu kalau itu transparan dan akuntabel, ya lepas dia apapun, usaha apapun akan dilakukan demi anaknya kan. Tapi terkait dengan transparan ini Pak, kalau di masa saya nih, waktu UKT itu pembayarannya itu, saya nggak tahu nih Pak, saya daftar kuliah, saya belum tahu UKT-nya berapa. Mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi juga nih Pak. Nah maka itu yang kami juga mengajak kepada mahasiswa, ketika masuk, terus hanya memperbandingkan. Wah, memakai jaket alma mater, universitas tertentu sudah merasa bangga, sudah selesai. Padahal di situ kan juga harus dilakukan kritisi dalam komponen biaya-biaya tadi kan gitu. Nah itu yang suka kadang-kadang terlupakan Mbak Elisa. Jadi atau mungkin jadi apatis karena saya nggak masuk perguruan tinggi negeri, swasta ya udahlah itu urusan kamu lah, derita lu lah kalau bahasa anak muda kan gitu. Nah padahal nggak demikian kan. Nah itu juga. Nah harapannya juga sehingga untuk penetapan ini juga menjadi pedoman mungkin juga kiblat bagi nanti PTS juga menentukan uang kuliahnya di masing-masing perguruan tinggi swasta. Nah, kok perguruan tinggi negeri bisa misalnya bisa 7 juta, kok di swasta 10 juta. Nah, masyarakat akan melakukan komparasi. Tapi kalau hasilnya lebih baik, why not? Betul. Karena swasta
Kan Betul. gitu. Nah, itu baru yang bisa disebut transparan dan akuntabel. Betul, Pak. Terakhir nih, Pak, sedikit lagi. Ya. Bagaimana nih, Pak, dari Komisi 10 ini untuk mengawasi supaya anggaran untuk pendidikan ini tepat sasaran, Pak? Ya informasi yang baik kepada kami, karena kan kami juga punya keterbatasan ya Mbak Elisa ya. Ya kami bukan mengeluh, kami jumlah 1 ditambah Aspri 2, TA cuma 5, sementara mereka pasukannya banyak. Gimana merintahinnya kan? Nah di BKD, nah kami juga mohon dukungan dari masyarakat untuk badan kalian DPR juga nanti di TA kami juga ke depan juga supaya juga meningkatkan kompetensi juga. Tentu kompetensi tidak hanya dalam konteks seleksi pertama, tapi juga di upgrading daripada masing-masing dukungan kami ya, baik itu dari Kesekjenan, dari juga BKD, supaya suatu saat pengen saya nih, misalnya APBN kita punya sandingan. Hingga sekarang kan ada undang-undang RUU saya bilang. RUU yang kita hampir, bukan tidak pernah, tapi hampir tidak melakukan sandingan ada RUU APBN. Kan kita tidak pernah mengatakan misalnya untuk Dikti, misalnya untuk Dikbud 98 triliun. Kita punya konsep 180 triliun. Kita kan belum mampu menjabarkan itu. Oke. Nah, itu kelemahan kita juga harus kita akui sebagai anggota DPR yang udah sekian periode saya melihat harapan kami ya itu juga dan dukungan masyarakat di sini dan termasuk TV Parlemen untuk juga bisa membantu hal itu. Kalau enggak kita juga sulit dengan kapasitas kita yang besar, ya kan? Tapi kita tidak bisa merangsek ataupun merujuk daripada hal-hal yang kita butuhkan, termasuk informasi untuk pencapaian mendapatkan informasi juga tidak mudah. Oke, tentu itu untuk jangka panjang dan jangka pendeknya sampai 30 September ini kita harapkan tadi Pak Menteri Nadiem Makarim ada kebijakan legacy. Ada kebijakan legacy, betul Pak. Meninggalkan, jangan sampai nanti kita periode ini tidak ada yang ditinggalkan untuk masyarakat dengan catatan sejarah kan Mbak. Betul sekali, catatan sejarah Pak Nadiem Makarim mohon diperhatikan, masyarakat sangat menyerukan bagaimana UKT ini naik ya Pak. Kalau bisa kita rangkum tadi bagaimana kita melihat bahwa UKT ini masih membutuhkan adanya rincian biaya BKT untuk penetapan UKT-nya Pak. Bagaimana juga Komisi 10 ini tetap akan mengawal untuk kenaikan UKT ini dan tentunya kita berharap Pak Ferdi bisa bantu untuk terus mengawal nih Pak sampai 30 September ini di akhir masa periode ini. Tapi ada yang lupa Mbak. Apa itu Pak? Setiap kita melakukan rapat, utamanya rapat kerja, itu kan ada live streaming. Nah mulai forum parlemen, TV Parlemen ini kami harapkan juga para pemirsa juga bisa like, men-subscribe ya, supaya nanti yang nonton juga banyak kan. Kita bangga juga kalau kita live streaming nonton 15 juta. Wah, kan sampai sekarang belum tercapai nih Mbak. Kalau kan, sekarang pemirsa nonton bagaimana Pak Ferdi memperjuangkan untuk UKT ini pasti banyak yang like ini Pak. Kalau itu nanti yang nge-like, yang men-subscribe banyak kan wah pasti nanti para pemangku kepentingan yang bilang wah top. Ya, iya. Dari Kabar Nusantara episode kali ini kita bisa lihat nanti Pak bagaimana perubahan yang dibawa untuk UKT di Indonesia. Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Semoga nggak bosan mewawancari saya. Tentu enggak, ini diskusi kita sangat mengalir dan bagaimana Bapak juga kita enjoy sekali. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu membahas lagi apa kabar yang di Nusantara ini yang bisa kita bawa ya Pak ya. Banyak-banyak silaturahmi Mbak. Siap. Dan pemirsa demikian akhir untuk episode kali ini di Kabar Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Pemirsa juga bisa komen untuk apa saja isu yang boleh kita bahas di kolom komentar di bawah. Dan juga tentunya tetap saksikan TVR Parlemen. Saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.